Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hari ini kita akan berbicara tentang nasihat yang diambil dari kitab Zabur, ya. Zabur ini merupakan salah satu kitab samawi, artinya kitab yang Allah turunkan kepada salah satu minal anbiya, yakni Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan ambil nasihat yang terdapat pada kitab Zabur yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam dan umatnya saat itu. Nah, mudah-mudahan nasihat ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya. Nah, bagi teman-teman sahabat yang ingin tahu lebih lanjut tentang nasihat ini, bisa dibuka di dalam kitab Nashaihul Ibad, maqalah yang keempat, bab yang ke-36, maqalah yang ke-36. Baik, saya akan bacakan kalimat nasihatnya. Bismillah. Wa fi Zabur auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salatu wassalam, innal aqil hakimah la yakhlu min arba'i sa'atin, sa'atan yunaji fiha rabbah, wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atan yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubihi, wa sa'atun fiha yukhalli wa baina nafsi wa baina ladzatiha al-halal. Nah, maknanya, ya, makna dari kalimat ini yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud. Ini direkam atau masuk dalam kitab Zabur. Apa yang disampaikan? Sesungguhnya, kata Allah dalam wahyu ini, sesungguhnya orang-orang yang berakal, yang bijaksana, atau dalam keterangan lain Imam An-Nawawi menjelaskan orang yang ilmunya sempurna. Nah, gitu ya. Orang yang ilmunya sempurna, terutama ilmu agamanya di sini, maka dia tidak akan lepas melakukan 4 kondisi ini. Ya, orang yang akalnya sempurna, keilmuannya sempurna, ilmu agamanya sempurna, maka orang ini tidak akan melepaskan atau melupakan atau meninggalkan 4 kondisi ini. Apa yang pertama? Yang pertama, di saat dimana dia membuat perhitungan dengan dirinya. Di saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan muhasabah. Ya, muhasabah bagian dari proses yang dilakukan oleh orang yang sempurna akalnya, yakni dia membayangkan amalan yang mana yang lebih banyak, kebaikannya kah atau keburukannya. Ya, itu yang pertama, melakukan muhasabah. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua apa? Wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Ya. Yang pertama, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yuhasib, menghitung-hitung, ya, perbuatannya. Terus yang ketiga, yamshi fiha ila ikhwani, dia bersosialisasi, ya, dengan siapa? Dengan saudara-saudaranya. Terus dia menceritakan kekurangan-kekurangannya. Maksudnya ketika kita mampu menceritakan kekurangan kita,
Di situ kita punya tekad untuk tidak mengulangi kekurangan itu, tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi dalam rangka meninggalkan aib yang memang itu kita lakukan sebelum-sebelumnya. Artinya begini, ketika kita sudah mampu berbuat jujur kepada orang lain bahwa kita pernah begini. Nah, kemudian dalam hati kita ditanamkan bahwa kita ingin berubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini juga dilakukan oleh orang yang akalnya sempurna, orang yang ilmunya sempurna. Dia menceritakan keburukannya untuk menjadi ibroh buat orang lain. Terus dalam dirinya juga dia tanamkan bahwa dia tidak akan mengulangi keburukan-keburukan ataupun kesalahan-kesalahan ataupun kemaksiatan-kemaksiatan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasa'atun fiha yukhalli. Dia ada waktu yukhalli, meninggalkan, menyendiri, ya, menyendiri atau meninggalkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Maksudnya apa? Orang yang ilmu agamanya sempurna, dia akan sedikit demi sedikit mengurangi dirinya berinteraksi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dalam tanda petik dapat mengurangi atau bahkan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akalnya sempurna, orang yang ilmunya sempurna, dia sudah mulai menarik diri dari kenikmatan-kenikmatan dunia, walaupun itu sesuatu yang halal. Ya, contoh makan, minum, itu adalah perbuatan yang mubah, halal dilakukan. Tapi orang yang sempurna akalnya, ilmunya, dia tidak akan makan dengan berlebihan, dia tidak akan minum dengan berlebihan, bahkan dia lebih banyak berpuasa. Nah, ini salah satu contoh menarik diri dari keramaian atau kenikmatan dunia. Nah, orang yang sempurna akalnya, dia bisa mengkondisikan dirinya untuk tidak berinteraksi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, walaupun itu halal sekalipun, yang memiliki potensi dapat melalaikan dirinya. Ya, karena kenikmatan dunia itu ketika seseorang sudah asik di dalamnya, maka banyak sekali yang lalai. Ya, contohnya banyak sekali, ya. Misalnya orang yang mencari rezeki, bekerja, saking asiknya bekerja, saking enaknya bekerja, akhirnya dia terlewat waktu sholat misalnya. Akhirnya dia lupa dengan tanggung jawab lain yang itu merupakan tugas pokok dia. Gara-gara apa? Keasikan mencari rezeki. Terus yang kedua, bertamasya, ya, jalan-jalan, healing. Ini kan sesuatu yang mubah, halal dilakukan, halal, dengan uang yang halal semuanya. Tapi ketika ini kita lakukan, kemudian kita keasikan, akhirnya berpotensi kita lalai dengan kewajiban utama kita, yakni mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi? Main game. Main game ini game yang halal, ya, tidak ada judi di dalamnya, tidak ada goror, tidak ada bahaya di dalamnya, tidak ada kebimbangan di dalamnya. Itu main game itu hukum asalnya itu mubah, halal. Tapi ketika orang main game kemudian dia keasikan main game, maka itu memiliki potensi dia lalai kepada kewajibannya, kepada tanggung jawabnya, gara-gara apa? Main game. Nah, orang yang akalnya sempurna, orang yang ilmu agamanya sempurna, dia akan mengurangi itu kenikmatan-kenikmatan dunia yang itu punya potensi dia lalai. Nih, ya, itu bagian nasihat
yang Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaihi salatu wasalam kepada umatnya saat itu. Dan tentunya nasihat ini juga sangat relate ya, sangat realistis kepada kondisi kita saat ini. Sangat real betapa manusia secara umum banyak yang dilalaikan oleh kenikmatan dunia saat ini. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.